Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai memahami orang dewasa dalam belajar. Pada poin pertama yang mengenai asumsi tentang belajar orang dewasa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menyampaikan materi mengenai asumsi orang dewasa dan implikasi dalam belajar. Yang pertama yaitu orientasi belajar. Orientasi belajar mengenai orang dewasa lebih mungkin termotivasi untuk belajar ketika mereka melihat pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus difokuskan pada membantu orang dewasa untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuannya. Selanjutnya mengenai pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri mengenai orang dewasa mampu mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan memiliki keinginan untuk mengarahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka sendiri, merencanakan pembelajaran mereka sendiri, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Selanjutnya, pendekatan pada masalah. Yaitu pembelajaran dewasa lebih tertarik untuk memecahkan masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi kehidupan nyata. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dipusatkan pada permasalahan dan persoalan dunia nyata. Terakhir yaitu kesiapan untuk belajar. Orang dewasa akan lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa bahwa pembelajaran tersebut relevan dengan kehidupan mereka dan ketika mereka siap untuk belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik dewasa, serta harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Nah, pada materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai perbedaan orang dewasa dan anak-anak dalam belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran mandiri. Pembelajaran orang dewasa bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas pengalaman belajar mereka sendiri. Sementara anak-anak tergantung pada guru mereka sepanjang proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu pengalaman hidup. Pembelajaran orang dewasa mempunyai lebih banyak pengalaman hidup dibandingkan anak-anak, dan pengalaman mereka menjadi sumber utama pembelajaran dan identitas pribadi mereka. Sebaliknya, anak-anak hanya memiliki sedikit pengalaman pribadi, dan pengalaman mereka hanya dapat digunakan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Pembelajaran orang dewasa memiliki gaya belajar yang sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak mereka dengan kemampuan kognitifnya. Yang keempat yaitu orientasi belajar. Pembelajaran orang dewasa lebih tertarik pada pemecahan masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari pada situasi kehidupan nyata. Sementara anak-anak lebih fokus pada pembelajaran demi kepentingan sendiri. Yang terakhir yaitu pembelajaran sensorik. Anak-anak adalah pembelajaran yang bersifat sensorik dan merespon dengan baik aktivitas yang menggabungkan total physical respon atau teknik pengajaran serupa, sedangkan pembelajaran dewasa lebih tertarik pada pembelajaran yang bersifat pada masalah. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Poin ketiga yaitu motivasi orang dewasa untuk belajar yang akan disampaikan oleh Suci Aulia. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan motivasi orang dewasa untuk belajar. Yang pertama yaitu peningkatan karir. Banyak orang dewasa motivasi diri mereka untuk belajar agar bisa meningkatkan peluang karir mereka. Yang kedua yaitu tuntutan perubahan. Perubahan dalam kehidupan seperti perubahan teknologi dan perubahan di tempat kerja dapat menjadi motivasi untuk belajar diri. Yang ketiga yaitu perkembangan diri. Belajar bisa menjadi cara untuk mencapai perubahan atau pertumbuhan pribadi dan perkembangan diri. Yang selanjutnya yaitu keinginan untuk belajar. Berapa orang dewasa belajar agar bisa mengajarkan pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya, tuntutan pendidikan. Banyak orang dewasa kembali ke sekolah agar mengambil program pendidikan lanjutan untuk meningkatkan tuntutan pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pada poin terakhir yaitu
prinsip dasar orang dewasa belajar yang akan disampaikan oleh Tania. Kepada Tania dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran orang dewasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Malcolm Knowles 1984, menyebutkan prinsip pembelajaran orang dewasa yakni yang pertama, orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kejadian kehidupan mereka. Pembelajaran lebih bertumbuh pada masalah dan kebutuhan dorongan dan motivasi. Pengalaman adalah azas aktivitas pembelajaran. Menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai sesuatu yang bermakna. Yang kedua, orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasilnya. Sedangkan menurut Miller 1904 menyebutkan prinsip pembelajaran orang dewasa adalah yang pertama, peserta didik perlu diberikan motivasi bagi mengubah tingkah laku. Peserta didik perlu sadar tingkah laku yang tidak diinginkan mempunyai gambaran jelas berkenaan dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, peserta didik membutuhkan bahan-bahan pembelajaran yang dapat membantu kebutuhannya. Dan juga peserta didik mempunyai pengalaman mencoba tingkah laku yang baru. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai memahami orang dewasa dalam belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata dan juga materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.